Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, diizinkan kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan berpuasa. Sekarang sudah malam ke-28, mungkin 3 hari lagi kita akan menyelesaikan ibadah puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ibadah puasa kita, mengabulkan tarawih kita, mengabulkan tasbih kita, mengabulkan qiraatul Quran, sedekah kita, dan semoga kita digolongkan mereka yang mendapat keberuntungan malam Al-Qadar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang perlu kita tanyakan kepada diri kita adalah bukan apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Sebagian besar orang merasa puas. Oh, saya sudah tarawih 20 rakaat dari malam pertama sampai terakhir, tidak ketinggalan saya tarawih 20 rakaat. Sebagian yang lain puas, saya menghatamkan Al-Quran 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali di bulan Ramadan. Sebagian yang lain puas dengan saya hadir khataman dari malam 17, malam 19. Oh, itu perlu disyukuri atau tidak? Sangat perlu disyukuri. Itu perlu disyukuri. Karena prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menghadirkan kita di bulan ini dan tidak mengizinkan kita melaksanakan ibadah tarawih, menghadiri khataman semacam ini, kecuali memang Allah ingin memberikan pemberian khusus kepada kita semua insyaallah. Amin. Tapi kita tidak boleh merasa puas dengan amal yang kita lakukan saja di bulan Ramadan ini. Tapi yang perlu kita pertanyakan sekarang ke dalam diri kita masing-masing, apa yang sudah berubah di dalam diri kita? Apa efek Ramadan di dalam diri kita? Apa bekas Ramadan di dalam diri kita? Dan itu adalah ciri-ciri terkabulnya sebuah ibadah. Ciri-ciri dikabulkannya sebuah ibadah adalah pelaku ibadah itu setelah melaksanakan ibadah tadi terkena bekas dari ibadah tadi, dampak dari ibadah tadi, sehingga dia mengalami perubahan, meningkat kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selama bulan Ramadan ini bertambah akhlak kita, bertambah tawadhu, rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala, bertambah rasa peka kita, kasih sayang kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, bertambah ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan ini berarti berbekas di dalam diri kita dan kita mengalami perubahan. Tapi kalau malam ke-28, malam ke-29, hari raya Idul Fitri, kondisi batin kita sama seperti ketika kita belum masuk Ramadan, maka kita harus menangis, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti
Ramadan itu ibarat angin atau udara yang menerpa tubuh kita, cuma terkena kulit saja tapi tidak sampai ke dalam hati, sehingga kita tidak mengalami perubahan apa-apa. Kalau Ramadan tidak merubah kualitas kita, terus kita mau berubah di bulan mana lagi? Ini bulan yang diskon besar-besaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini berubah kualitas kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa saya bisa sholat tarawih, saya sudah bisa puasa, saya sudah bisa baca Al-Quran. Bukan kita. Ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau kita tidak memanfaatkan pemberian ini, mungkin tidak datang kedua kali. Kalau kita sekarang ini bisa sholat tarawih 20 rakaat, bukan kita, itu Allah yang memberi kita kesempatan untuk menjadi hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Bukan kita. Amal kita ini tidak ada artinya apa-apa sama sekali. Amalnya manusia itu tidak berarti apa-apa sama sekali, kecuali kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diterima oleh Allah, tidak ada artinya apa-apa. Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, dia mengatakan perbuatan manusia itu murahnya luar biasa. Dia memberi contoh, manusia itu yang bekerja, pekerjaan manusia sehari-hari, orang kerja di pabrik dari pagi sampai tenggelam matahari, yang didapat berapa? Seharinya yang dia dapat berapa? 1 juta, 2 juta, murah. 1 juta, 2 juta, bayangkan dia kerja melek dari pagi, umpang-panting dia pergi dari satu tempat ke tempat lain, dapatnya 1 juta, 2 juta, murah. Ada lagi yang punya toko, jaga tokonya dari pagi sampai malam, yang dia dapat keuntungannya berapa setiap hari? Mau dapat 10 juta, itu juga kadarnya murah sekali. Itu pekerjaan manusia seperti itu, nilainya murah. Kalau Imam Ghazali memberi contoh, di zaman dulu orang jaga malam, mulai malam sampai pagi, paling cuma dapat 3 atau 4 dirham, murah nilainya. Imam Ghazali juga mempermisalkan, kalau kita umpamanya punya setangkai anggur, mau kita jual di pasar, setangkai anggur itu seikat anggur itu kalau dijual di pasar harganya paling 200.000 atau 300.000. Kalau kamu bawa seikat anggur itu ke pasar, kamu jual, itu dihargai oleh manusia 300.000. Tapi coba kamu bawa seikat anggur tadi, kamu sodorkan ke seorang raja di raja yang dermawan. Kamu sodorkan ini seikat anggur itu, kamu hadiahkan kepada raja. Raja itu lihat seikat anggur itu, lihat kebaikan kamu. Kalau raja itu ridho dengan hadiah kamu itu, dia bahagia dengan hadiah kamu. Kamu bukan cuma dikasih 300.000, mungkin dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih macam-macam, karena raja suka dengan perbuatan kamu. Nah, ibadahnya manusia itu juga seperti itu. Kalau kamu sholat 2 rakaat, 20 rakaat, kamu tidak diterima oleh Allah sholatmu, tidak ada artinya apa itu. Tidak ada artinya. Mau sholat sampai pecah kepala kamu, tidak ada artinya semua ibadah kamu. Tapi ibadah kamu itu ada nilainya ketika Allah menerima ibadah kamu.
Jadi kalau kita sudah ibadah, tidak usah sombong, karena ibadah kita ini pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan usaha kita sama sekali. Imam Ghazali juga memberi permisalan ada raja, segala raja itu biasanya yang di samping-sampingnya raja itu raja-raja juga yang besar, raja-raja yang hebat. Ini dia raja yang paling tinggi ya. Di samping-sampingnya ini raja-raja juga yang hebat. Ada cendekiawan, orang-orang pintar, menteri-menterinya, orang-orang besar semuanya yang kumpul di sekitar, di sekeliling raja ini, orang-orang hebat semuanya. Kemudian jalan seorang badui, orang desa, orang gunung, jalan pakaiannya compang camping, nggak pakai sandal, jalan melewati perkumpulan raja yang hebat itu. Kemudian raja itu lihat badui tadi, dipanggil sama raja, masuk ke sini, kumpul bareng kita. Orang desanya, orang gunung, dipanggil sama raja ini, kumpul bareng kita. Sehingga orang badui tadi yang tidak punya ilmu, tidak punya kehebatan apa-apa, pakaiannya compang-camping karena dipanggil raja, ya dia dulu masuk, kumpul berdesak-desakan dengan raja-raja yang hebat, dengan para cendekiawan di hadapan raja ini. Karena dipanggil oleh raja ini, dia jadi ikut kumpul. Nah, kita kalau ibadah, kata Imam Ghazali, sholat yang kami lakukan ini bolong semuanya, tidak ada apa-apanya sholat yang kita lakukan ini, bisa musuh sholat kita, tidak ada bobotnya sama sekali. Padahal di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada hamba-hamba Allah yang hebat. Ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Izrail, yang ada malaikat yang memanggul arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, ada malaikat muqarrabin, ada rohaniyin yang setiap detik tidak pernah berhenti terus mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di emperan pintu Allah Subhanahu wa ta'ala ada Adam alaihissalam, ada Idris, orang-orang hebat nih, hamba-hamba Allah hebat. Nuh, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa, ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada para aulia, ada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang hebat. Terus kita sholat tarawih 2 rakaat ini artinya apa buat Allah SWT? Tarawih kita 20 rakaat ini artinya buat Allah SWT apa? Allah tidak perlu dengan semua amal hambanya. Tapi kalau mau dibandingkan tarawih kita 20 rakaat sama zikirnya Nabi Muhammad SAW, para anbiya, malaikat, tarawih kita ya tidak ada artinya sama sekali. Jadi jangan sombong dengan ibadah kita sama sekali. Jadi kalau ada badui tadi yang dipanggil raja itu masuk ke dalam kelompoknya raja, kemudian dia merasa hebat, saya ini hebat benar, saya dipanggil sama raja. Ini orang bodoh. Kamu udah dipanggil sama raja, kamu udah bisa apa? Tidak ada artinya sama sekali. Sama juga dengan kita. Kita ini kalau bisa sholat tarawih 20 rakaat, bisa puasa, bisa hadir hataman, itu karena kita dipanggil sama Allah. Padahal kita tidak pantas. Pakaian kita ini compang camping istilahnya. Tidak pantas kita ini baca Al-Quran. Lisan kita ini banyak bohong, banyak menghujing orang. Tidak pantas nyebut nama Allah aja, tidak pantas kita ini. Nah, kok kita bisa nyebut nama Allah? Ya karena kamu ini orang gunung yang sama Allah dipanggil. Jadi bersyukur kalau kamu itu masih bisa zikir. Jangan sombong. Karena kita bisa melakukan semua ini bukan karena kita, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Kembali seperti yang saya sampaikan di awal, kita harus memetik hikmah dari puasa kita ini. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik, karena bulan Ramadan ini bulan bagi kita untuk belajar 3 rukun pokok untuk memenuhi ibadah kita kepada Allah SWT. Sebab kita ini diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah liya'budun, dalam tafsir ay liya'rifun, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Liya'budun ay liya'buduni, agar menyembahku. Menyembahku di dalam tafsir maksudnya mengenali kembali siapa sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mengenali kembali siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus melakukan 3 hal. Ini sebetulnya setiap hamba ini kalau mau mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya dia harus menjaga 3 hal ini. Kalau dia bisa menjaga 3 hal ini di dalam hidupnya, ya dia termasuk orang yang terus meningkat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja 3 hal itu? Ada pelajarannya semua di Ramadan. Yang pertama adalah al-wafa. Al-wafa itu memenuhi janji setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji setia kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menyembahnya, tidak menyembah selain Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Fi alamid dzar, ya. Di alamud dzar, sebelum kita lahir ke dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan cikal bakal anak cucu Adam. Kemudian Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian semua? Kita semua pada saat itu ada di situ, tapi belum berbentuk seperti manusia seperti sekarang ini. Tapi baru titik-titik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Abdullah bin Alawiyah Haddad, dikeluarkan dari sulbi ayah kita, dari sulbi Adam, terus begitu seterusnya sampai akhir zaman, dikumpulkan di dalam kitab Sabilul Ibtikar, ya, oleh Allah cuma dikasih 2 alat. Alat pertama untuk mendengar, alat kedua untuk menjawab. Pakai apa itu? Wallahu a'lam, kita tidak tahu, ya. Karena Allah waktu bertanya, alastu bi rabbikum, kita semua bisa mendengar. Kemudian kita menjawab, bala. Berarti kita juga bisa menjawab. Alat kita cuma 2 itu, ya, mendengar sama menjawab. Tapi itu janji itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang mau mendekat kepada Allah harus punya wafa. Wafa bi ahdillah, ya. Setia memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, ada yang mengganggu, ada. Yang mengganggu adalah dunia dan nafsu, memalingkan kita dari janji kepada Allah. Bagaimana memenuhi janji itu? Artinya mengarahkan hidup kita menuju kepada Allah, bukan menuju kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup ini bukan untuk dunia. Makanya Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu. Kenapa disebut menipu? Ya, menipu kamu dari memenuhi janji kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nafsu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Karena nafsu itu maunya mengarahkan kita kepada syahwat, kepada syahwat yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafa, orang yang setia, orang yang mengarahkan hidupnya terus menerus menyembah Allah, mengarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berpaling kepada selain Allah, dia segera mengembalikan
hidupnya menuju kepada Allah SWT. Dari mana saya tahu hidup saya ini berpaling dari Allah atau tidak? Dari tujuan. Kita ini sadar atau tidak, di dalam hidup ini setiap hari, setiap saat kita ini menuju sesuatu. Nah, yang kita tuju itu apa? Kalau yang kita tuju selain Allah, berarti kita menuju kepada dunia. Kalau kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tujuan yang benar, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad di Muqaddimah kitab Adab Sulukul Murid, gitu ya. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama madmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'laha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Karena tujuan manusia itu ada dua, dunia yaitu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah akhirat. Kalau kita mau berbicara harus hadir di dalam diri kita. Apa tujuan saya berbicara ini? Dunia atau akhirat? Kalau akhirat berarti bicara kita itu benar tujuannya. Wafat, kita memenuhi tujuan kita. Kalau kita mau bekerja, yang kita tuju apa? Ustaz, nah, orang kalau kerja ya cari fulus, cari uang. Nah, cari uang itu belum tentu dunia. Sama seperti halnya sholat itu belum tentu akhirat. Kalau kamu sholat tujuannya supaya dibilang orang-orang di sekitar orang sholat, tujuannya supaya saya ini dikenal sebagai orang sholat, itu dunia, sama sekali bukan akhirat. Orang kalau cari uang tujuannya melaksanakan tugasnya sebagai suami, memenuhi nafkah keluarga, ini akhirat, bukan dunia. Kecuali kalau cari uang tamak, mau rakus mengumpulkan dunia semata, nah ini baru dunia. Nah, puasa itu mengajarkan seperti itu. Makanya ketika kita di siang hari, kita diperintahkan meninggalkan sesuatu yang tadinya dihalalkan oleh Allah. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita di dalam bulan puasa ini benar-benar mendapat dampak dari puasa kita, dampak positif, ciri-cirinya hidup kita ini akan mengarah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari puasa adalah istiqomah. Istiqomah. Kita lihat dari puasa ini kita istiqomah, masya Allah. Bangun subuh karena sahur, bangun subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, kumpul semua maghrib satu keluarga karena buka. Tapi istiqomah kan, istiqomah ya. Begitu selesai langsung kita alhamdulillah tarawih, berangkat ke masjid. Kemudian di bulan puasa ini memang kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan puasa tidak seperti di bulan lain, kita mudah membuka Al-Quran, mudah berzikir, mudah menghadiri acara-acara semacam ini. Tapi setelah puasa bagaimana? Harusnya orang yang mendapat dampak positif dari puasa, kalau kita mau tahu puasa ini ada bekasnya atau tidak dalam diri kita, lihat nanti setelah puasa. Masih istiqomah benar. Kalau begitu takbiran langsung ketinggalan semuanya, Al-Quran hilang, zikir hilang, ya berarti puasanya seperti angin lalu. Alhamdulillah. Dan semoga Allah menganugerahi kita istiqomahnya. Istiqomah ini kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Lebih baik daripada 1000 keramat. Karena orang yang dapat istiqomah ini tidak semua orang. Istiqomah itu apa sih? Istiqomah itu konsisten, kontinu dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.
mulai dari istiqomah mengerjakan yang fardu dan istiqomah meninggalkan yang haram. Kemudian nanti meningkat istiqomah mengerjakan yang sunnah, istiqomah meninggalkan yang makruh. Kemudian nanti meningkat lagi istiqomah dalam menjaga adab-adab. Kemudian nanti meningkat lagi istiqomah dalam mengambil dunia hanya untuk diperlukan hidup. Itu tidak gampang, jadi kalau ceramah ini gampang ya. Tapi ini keistiqomahan ini memang tidak gampang. Ini khairun min alf karamah. Ini kalau kita dapat istiqomah ini, ini wali kita ini lebih daripada orang-orang yang punya keramat. Kadang-kadang kita ini membesarkan keramat, ini orang hebat. Kau tahu kamu ini orang hebat? Iya, ini bisa tahu isi hatinya orang. Bukan orang hebat itu, orang yang bisa tahu isi hatinya orang, bukan wali. Oh, ini keramat, ini orang hebat. Kok bisa tahu? Saya terbang dia. Ini tiket pesawat kita juga bisa terbang. Tidak hebat sama sekali orang terbang itu ya. Sama sekali tidak hebat. Ada orang yang puasa sampai setahun mutih. Kenapa bisa terbang? Tidak. Kami puasa 40 tahun cuma ingin jadi burung. Cuma ingin setingkat sama burung. Burung itu tidak sampai puasa sudah bisa terbang. Ada orang bisa jalan di air, ikan itu bisa berenang di air. Kata Allah ada, jangan kamu kagum meneladani orang yang bisa terbang atau orang berjalan di air atau orang yang tahu isi hatinya orang. Jangan diteladani karena itu. Meneladani orang yang istiqomah hidupnya menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu meneladani. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Kalau yang bisa terbang itu bisa dialami oleh orang soleh, bisa juga dialami oleh ahli maksiat, bahkan orang kafir. Dajjal yang muncul di akhir zaman, ini sudah akhir zaman ya. Dajjal itu nanti kata Rasulullah SAW punya kehebatan luar biasa dia. Sampai terakhir dia pertama dianggap wali, kemudian dianggap nabi, terakhir dianggap Tuhan. Dajjal simpatik, bukan seperti yang di komik-komik itu serem gambaran, enggak. Dajjal itu nanti orang begitu lihat kata Rasulullah, orang yang lemah iman mau tahu fudul ini. Makanya jangan sekarang ini jangan ini fudul jadi orang yang hobinya buka Instagram, scroll, itu nanti pertama jadi makmumnya Dajjal, fudul ya. Buka scroll terus fudul sana fudul sini. Kata guru saya, sahibul iltifatat ila yasir ilallah. Orang yang suka tengok kanan kiri itu tidak mungkin sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Yang fudul mau tahu ini, tidak mungkin sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Waktunya habis. Waktunya dia habis. Nanti di akhir zaman kata Rasulullah, orang yang fudul, mukmin ini, orang Islam mau tahu kayak apa tuh Dajjal itu kok banyak pengikutnya. Begitu lihat wajahnya Dajjal, langsung ikut. Langsung jadi pengikutnya Dajjal. Karena orangnya simpatik, ini yang melihat ini Islamnya cuma KTP, tidak ada isinya sama sekali, langsung jadi pengikutnya. Jadi tidak serem, Dajjal itu simpatik wajahnya. Dajjal itu punya kelebihan-kelebihan yang di luar nalar. Di antaranya dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya kalau muncul tahun 2026 ini viral, sudah banyak pengikutnya, sudah jelas ya. Nah, jadi jangan ikuti orang karena kelebihan-kelebihannya, tapi ikuti karena keistiqomahannya. Zaman sekarang ini orang ada guru soleh, berilmu, tahu kitab, berakhlak, bisa ngajar, tidak ada yang datang, tidak ada yang belajar. Tapi begitu dengar, wah itu orang kasar itu, rebutan semua datang ke situ, penuh ngantri, boleh ke ilmu, tidak ada ilmunya, tidak tahu hukum, padahal tidak ada manfaat.
ada sama sekali. Duduk, ini tidak membicarakan si fulan oleh si fulan ya. Kamu duduk di situ dapat apa? Dapat apa? Dapat besok, dapat cerita, ngobrol sana, ngobrol sini. Kalau itu kamu manfaatkan duduk, baca kitab, kamu keluar bisa dapat ilmu macam-macam. Bisa tahu jalan yang benar sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kamu tidak seperti layanan kampur. Orang kalau tidak punya ilmu, itu nanti ada orang ke kanan, ada orang ke kiri, ikut ke kiri. Karena tidak punya fondasi hidupnya. Nah, salaf kita sudah mengajarkan fondasi istiqomah kita jalankan. Ini yang bisa kita petik. Saya tidak mau panjang-panjang nanti ditegur teman-teman. Yang terakhir pelajaran Ramadan ini yang bisa kita petik adalah as-sidq, tulus, jujur. Kemarin disampaikan oleh Ustaz Muhammad Haidar di Khatam Al-Hikmah ya. Di antara hikmahnya puasa itu kita belajar muraqabah. Muraqabah itu menimbulkan ketulusan. Karena puasa ini tidak ada yang tahu, tidak ada bentuknya puasanya. Kalau sholat ada bentuknya, sedekah kelihatan. Dan puasa ini tidak tahu. Oh saya puasa, kamu minum di kamar mandi ya tidak ada yang tahu. Atau pergi kemana kamu makan burger juga tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Itu antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran yang besar dalam hidup itu, orang itu tidak usah cari validasi dari orang lain. Tidak usah cari validasi. Orang mau lihat kita tidak punya amal, orang mau lihat kita dengan pandangan merendahkan, tidak perlu. Tidak perlu. Urusan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulus itu sesuatu yang tidak gampang juga. Habib Abdullah bin Al-Haddad itu di zamannya dia mengatakan jangan cari orang tulus. Sekarang sudah tidak ada orang tulus. Di zaman padahal masih ada Habib Abdullah Al-Haddad, masih ada Habib Ahmad bin Absi, masih ada orang-orang besar di zaman. Maksudnya, kata guru-guru, maksud ucapan Habib Abdullah Al-Haddad ini bukan maknanya tidak ada orang tulus. Tapi orang tulus itu ada, cuma ketulusan itu barang yang langka. Itu di zaman Habib Abdullah Al-Haddad. Apalagi di zaman kita, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang tulus. Kalau kita benar-benar tulus, Allah melihat ketulusan kita, betul-betul kita hanya kepentingan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat ini ya untuk Allah. Kalau ada riak-riaknya, langsung kita istighfar, kita kembalikan lagi ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana menghindari riak, menghindari ujub? Baca kitabnya Allah ada, baca kitab Allah. Itu obat buat kita. Nanti kita bisa tahu caranya bagaimana menghindari itu. Karena mereka orang-orang yang sudah melewati semua itu dan mengajarkan kepada kita obatnya. Kalau kita tidak baca nanti kita tidak tahu. Kita sholat kita riya. Padahal ini penghancur pahala, penghancur terkabulnya ibadah. Kata Imam Ghazali itu ada dua. Dan dua hal ini yang melanda banyak umat manusia. Satu riya, dua ujub. Riya, pamer. Yang kedua, bangga terhadap amal kita, merasa kita ini beramal karena kita. Padahal ini semua pemberian dari Allah. Ini pembinasa, penghancur amal kita. Nah, supaya selamat, kan kita tidak mau kayak orang kerja susah payah tapi tidak dapat hasil. Jangan sampai kita mau pahala yang utuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ketulusan, as-sidq. Kata Allah di dalam Al-Quran, kunu ma'as sholihin. Kalau kita belum bisa sidq, belum bisa tulus, kumpul sama orang-orang yang tulus.
jadilah kalian bersama orang-orang yang tulus. Nah, ini menunjukkan kedudukan ketulusan ini tinggi sekali di sisi Allah. Jadi ada 3 hal. Tadi saya ulang sebagai penutup. Ada 3 hal rukun perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, setia. Setia menghadapkan hidup kita kepada Allah. Ini pelajaran puasanya. Yang kedua, istiqomah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Apa yang sudah kita kerjakan di bulan puasa ini seperti qiraatul Quran, sholat sunnah, dijaga terus. Sedekah pasti. Yang ketiga, sidik, tulus, betul bersungguh-sungguh menuju kepada Allah, menjauhi sifat riya, sifat ujub, dan sifat-sifat lainnya yang tercela yang bisa menghancurkan amal perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan menjadikan kita termasuk mereka yang beruntung mendapat malam Al-Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan kita semua dari api neraka, merahmati kita dan meridhai kita lahir batin di dunia wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.